warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Septianingsih akan mempresentasikan review jurnal dan sinopsis saya. Langsung saja, yang pertama yaitu kita ke review jurnal. Jurnal pertama yaitu judulnya Political Connection, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness in Malaysia. Ditulis oleh Efizal Aswadi Abdul Wahab dan kawan-kawan. Penelitian ini memiliki latar belakang yaitu terdapat beberapa riset gap. Nah, riset gap itu sesuai dengan tujuan penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian ini untuk menyelidiki hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak sebagai ukuran perencanaan pajak di Malaysia. Tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis hubungan antara tata kelola perusahaan dan agresivitas pajak. Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu menguji apakah tata kelola perusahaan memperlemah efek koneksi politik pada agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhikari dan kawan-kawan pada tahun 2006 yang berpendapat bahwa tata kelola perusahaan tidak dapat memitigasi peran koneksi politik dalam agresivitas pajak. Selanjutnya yaitu ada tinjauan literatur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu agency theory atau teori keagenan. Menurut peneliti, kepentingan pemegang saham dan manajer mungkin tidak sejalan dengan risiko pajak. Pemegang saham sering menerima kabar bahwa manajer atau direktur akan bertindak atas nama mereka pribadi untuk fokus pada memaksimalkan laba. Berdasarkan perspektif keagenan, pemisahan kepemilikan dan pengendalian dapat menyebabkan keputusan pajak perusahaan yang mencerminkan kepentingan pribadi direksi daripada pemegang saham. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Data sekunder sendiri diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar secara publik di papan utama Bursa Malaysia. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua sektor perusahaan yang terdaftar di papan utama Bursa Malaysia selama 10 tahun, yakni dari tahun 2000 sampai 2009. Pengambilan populasi selama 10 tahun ditujukan untuk dapat mengontrol perubahan ekonomi dan pajak. Setelah dianalisis, akhirnya penelitian ini memperoleh sampel akhir sebanyak 2.538 perusahaan dari tahun 2000 sampai 2009. Selanjutnya yaitu ada teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling, di mana penulis beranggapan bahwa sampel yang dipilih dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi. Regresi yang pertama digunakan untuk menguji hubungan politik dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan regresi yang kedua yaitu digunakan untuk menguji apakah tata kelola perusahaan memperlemah hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, di mana data yang digunakan diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar secara publik di papan utama Bursa Malaysia. Jurnal yang kedua yaitu dengan judul Audit Komite Karakteristik dan Tax Aggressiveness, penulisnya Manon Deslandes dan Anne Fortin. Nah, penelitian ini itu memiliki latar belakang yaitu didukung oleh suatu fenomena di mana menurut OECD tahun 2016 dunia yang semakin saling terhubung, undang-undang perpajakan nasional terkadang gagal untuk mengimbangi korporasi global, pergerakan modal yang mengalir, serta kebangkitan ekonomi digital, meninggalkan celah dan ketidaksesuaian yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan non-pajak ganda, sehingga hal ini merusak keadilan dan integritas sistem perpajakan. Sedangkan riset gap dalam penelitian ini yang pertama yaitu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lenis dan Richardson tahun 2011
serta Aliani dan Zarai tahun 2012. Keduanya menunjukkan bahwa direktur independen mengurangi perencanaan pajak yang agresif, sehingga dalam penelitian ini menguji hubungan komite audit independen tidak terlalu agresif terhadap pajak. Kemudian yaitu risk gap yang kedua, menurut De Fleming dan Sarens tahun 2015 menunjukkan hubungan yang positif antara proporsi anggota komite audit yang merangkap jabatan lebih dari 3 direksi dan kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut secara umum menunjukkan bahwa keahlian komite audit meningkatkan pemantauan informasi keuangan, sehingga dalam penelitian ini peneliti menguji hubungan anggota komite audit ahli kurang agresif terhadap pajak. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut San dan kawan-kawan tahun 2014 menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara ukuran komite audit dan manajemen laba real. Sedangkan Baxter dan Kotter tahun 2002 menyatakan tidak menemukan hubungan dengan kualitas laba, sehingga penelitian ini penulis menguji hubungan komite audit yang rajin tidak terlalu agresif terhadap pajak. Selanjutnya yang keempat yaitu menurut Francis dan kawan-kawan tahun 2014 menemukan bahwa CFO laki-laki dikaitkan dengan lebih banyak agresif terhadap pajak dibandingkan dengan rekan perempuannya. Sedangkan Lanis dan kawan-kawan pada tahun 2017 menyatakan bahwa kehadiran perempuan di dewan mengurangi agresivitas pajak. Sehingga dalam penelitian ini penulis menguji hubungan komite audit yang beragam gender tidak terlalu agresif terhadap pajak. Yang selanjutnya yaitu tinjauan literatur. Di penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori kepentingan, di mana menurut penulis karakteristik komite audit berperan untuk memberikan rekomendasi untuk keberlangsungan perusahaan sehingga berpengaruh terhadap pajak suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dan penelitian ini menggunakan data sekunder. Perolehan data didapat dari perusahaan yang aktif di Kanada yang terdaftar di TSX selama 5 tahun dimulai dari tahun 2011. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini mencakup firma publik aktif yang ada di Kanada, kemudian terdaftar di TSX selama 5 tahun dimulai dari tahun 2011. Pengambilan populasi selama jangka waktu 5 tahun karena berbagai alasan. Yang pertama yaitu untuk memungkinkan menghitung tarif pajak efektif jangka panjang. Yang kedua yaitu firma publik di Kanada diharuskan untuk mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional paling lambat untuk tahun fiskal yang mulai pada 1 Januari 2011. Dan dengan berbagai macam kriteria yang ditentukan oleh penulis, sehingga sampel akhir dalam penelitian ini sebanyak 289 perusahaan. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan teknik non-probability sampling, di mana populasi awal sebanyak 975 perusahaan yang terdaftar di Stockwhite dieliminasi dengan berbagai alasan. Alasan diantaranya adalah yang pertama, 157 perusahaan tidak terdaftar di TSX. Alasan yang kedua yaitu 68 perusahaan perwalian pendapatan. Yang ketiga, 25 perusahaan non-residen di Kanada. Yang keempat, 349 perusahaan menyajikan pendapatan sebelum pajak negatif karena tidak mau membayar pajak. Yang kelima, 67 perusahaan dengan informasi yang hilang atau kurang lengkap. Selanjutnya yaitu ada 4 perusahaan dengan rasio market to book negatif, dan yang terakhir adalah 16 perusahaan dengan tarif pajak efektif lebih besar dari 1, sehingga mendapatkan sampel akhir sebanyak 289 perusahaan. Selanjutnya adalah teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji asumsi klasik dan regresi Tobit. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengukur normalitas pendistribusian setiap variabel, sedangkan regresi Tobit digunakan untuk tujuan menangkap efek tambahan yang berkaitan dengan karakteristik komite audit. Yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, di mana data diperoleh dari TSX dengan
periode selama 5 tahun dimulai tahun 2011. Jurnal yang ketiga yaitu judulnya CSR and Tax Aggressiveness of Malaysian Listed Companies, Evidence from an Emerging Economy, yang ditulis oleh Nirmala Devi Mohanadas dan kawan-kawan. Di sini ada latar belakang, yaitu menurut OECD tahun 2010, negara berkembang sangat bergantung pada pendapatan pajak, dan karena itu perusahaan jauh lebih rentan terhadap agresivitas pajak. Malaysia sebagai salah satu negara berkembang sangat bergantung pada koleksi pajak penghasilan badan yang telah berkontribusi lebih dari 1/4 dari total pendapatan sejak 2011. Hal tersebut disampaikan oleh Departemen Keuangan Malaysia pada tahun 2016. Akibatnya, Malaysia sangat rentan untuk melakukan agresivitas pajak. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kinerja CSR dan agresivitas pajak perusahaan di Malaysia. Selanjutnya ada riset gap. Di sini menurut Lanis dan Richardson tahun 2012-2015 menemukan bahwa CSR berhubungan negatif dengan agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar di Australia. Mereka menyimpulkan bahwa perusahaan yang aktif CSR lebih berhati-hati untuk menjadi agresif pajak untuk menyesuaikan diri dengan komitmen CSR mereka dan melestarikan profil publik yang positif. Kesimpulan tersebut adalah mereka setuju dengan pandangan bahwa mereka dari perusahaan sebagai entitas dunia nyata, karena setiap perusahaan dianggap sebagai individu terpisah. Ia bebas untuk membangun agenda dan kebijakan sendiri untuk lebih mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah menurut Hoi dan kawan-kawan tahun 2013, sebaliknya menganalisis hubungan antara kinerja CSR yang tidak aktif dan agresivitas pajak perusahaan publik di Amerika Serikat. Keduanya melakukan penelitian di negara maju, sehingga penelitian ini melakukan di negara berkembang. Pilihan mereka untuk tidak aktif CSR karena jika dicatat sebagai CSR yang aktif bisa dianggap terlalu egosentris dan merugikan. Mengamati hubungan positif yang signifikan, Hoi dan kawan-kawan menunjukkan bahwa kehadiran budaya perusahaan meresap buruk dan berpengaruh terhadap semua usaha bisnis. Hal ini membuat perusahaan dengan CSR yang mengecilkan budaya menjadi kurang memperhatikan bagaimana agresivitas pajak mereka mempengaruhi masyarakat. Selanjutnya, tinjauan literatur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepentingan. Menurut peneliti, kegiatan CSR suatu perusahaan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pajak. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder dari pasar utama bursa Malaysia. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi awal dalam penelitian ini yaitu sebanyak 825 perusahaan yang terdaftar di pasar utama bursa Malaysia sejak tahun 2010 sampai 2012. Populasi tersebut diseleksi lagi dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu yang diinginkan oleh penulis sehingga menghasilkan sampel akhir sebanyak 182 perusahaan. Kemudian adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan teknik non-probability sampling. Populasi diseleksi dengan berbagai kriteria yang diinginkan oleh penulis. Kemudian adapun kriteria yang dikecualikan yaitu yang pertama adalah perusahaan asing, yang kedua perusahaan yang tidak terdaftar secara beruntun pada waktu periode pengujian, yang ketiga perusahaan jasa intermediasi keuangan dan keuangan, yang keempat adalah perusahaan yang tertekan secara finansial, yang kelima perusahaan dengan laporan atau data keuangan yang tidak tersedia, yang keenam perusahaan dengan rugi operasi bersih, dan yang terakhir yaitu perusahaan dengan nilai ITR saat ini di luar 0% sampai 100%. Dengan pengecualian tersebut didapatkan sampel akhir sebanyak 182 perusahaan. Selanjutnya ada teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi panel efek tetap untuk menguji ketekunan hubungan dari waktu ke waktu dan regresi ordinary least square atau OLS untuk menguji ketahanan serta analisis tahunan. Dan yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi
di mana data perusahaan yaitu laporan keuangan diperoleh dari pasar utama Bursa Malaysia. Selanjutnya yaitu sinopsis. Di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh kebijakan keuangan, profitabilitas, dan rasio likuiditas terhadap agresivitas pajak, studi kasus pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2016 sampai 2019. Hal ini dilatar belakangi oleh sebenarnya pajak sendiri sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang cukup besar. Pada zaman Rasulullah sendiri, sistem pajak sudah ada sebagai kebijakan fiskal. Untuk itu kita sebagai umat Rasulullah yang baik, alangkah baiknya mengikuti ajaran yang sudah ditetapkan oleh beliau. Etisnya, sebagai warga masyarakat yang baik dan umat yang taat, sudah sepatutnya kita membayar pajak sebagai kontribusi kita untuk meratakan kesejahteraan bersama. Namun, tak dapat dipungkiri juga, ada beberapa oknum yang melakukan penyimpangan terhadap pajak. Salah satunya yaitu melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak bertujuan meminimalkan pajak perusahaan dengan cara yang terbilang abu-abu di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Laksono dan kawan-kawan pada tahun 2019. Selanjutnya adalah menurut Wahab dan kawan-kawan tahun 2017 mengemukakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dan dikontrol oleh variabel leverage memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sehingga di sini saya mencoba meneliti variabel leverage sebagai variabel independen apakah memiliki hubungan yang positif atau negatif terhadap agresivitas pajak dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu menurut Deslandes dan Fortin tahun 2019 mengemukakan bahwa karakteristik perusahaan dan dikontrol oleh variabel profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap agresivitas pajak perusahaan, sehingga saya mencoba meneliti variabel profitabilitas sebagai variabel independen. Selanjutnya ada menurut Setiawan dan kawan-kawan tahun 2019 yang berpendapat bahwa capital intensity dan inventory intensity memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2017, sehingga saya mencoba meneliti variabel tersebut dengan jangka waktu yang lebih lama yaitu sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 dan objek penelitiannya pada perusahaan properti dan real estate. Hal tersebut sejalan dengan saran yang disampaikan oleh Setiawan dan kawan-kawan tahun 2019 untuk meneliti variabel tersebut dengan menggunakan perusahaan di lain sektor. Selanjutnya ada menurut Karimah dan Septiawati tahun 2019 yang berpendapat bahwa variabel likuiditas memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai 2016. Sehingga saya mencoba meneliti variabel likuiditas dalam penelitian ini dengan menggunakan objek perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan objek tersebut dilansir dari katadata.co.id pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan pajak dari sektor properti mengalami penurunan. Penerimaan pajak dari sektor ini hanya mencapai 19,7 triliun atau turun sebesar 20,43% dibandingkan pada tahun 2015 yang sebesar 24,8 triliun. Alasan penurunan penerimaan ini menurut Direktorat Jenderal Pajak bisa jadi pengawasan dari pemerintah yang kurang atau memang lesunya permintaan properti. Selanjutnya adalah Direktur Peraturan Perpajakan 2 Ditjen Pajak Yunirwansyah menyebutkan bahwa kontribusi 100 wajib pajak besar di sektor properti menurun secara drastis, sehingga saya mencoba meneliti mengapa perusahaan tersebut mengalami penurunan. Pilihan variabel tersebut yaitu didasarkan pada teori keagenan. Selanjutnya, novelty-nya adalah dari jurnal acuan utama saya. Di situ disebutkan bahwa penelitian tersebut dapat dilakukan lagi dengan menggunakan
proksi yang berbeda. Jika di jurnal utama saya menggunakan proksi ITR, sedangkan saran yang diberikan yaitu menggunakan book text difference. Kemudian rumusan masalahnya adalah berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak di perusahaan properti dan real estate. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh inventory intensity terhadap agresivitas pajak di perusahaan properti dan real estate. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak di perusahaan properti dan real estate. Yang keempat adalah bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak di perusahaan properti dan real estate. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh rasio likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan properti dan real estate. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dan objek yang digunakan adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019, sehingga penelitian ini menggunakan data sekunder. Kemudian populasi dan sampelnya yaitu populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang pertama yaitu perusahaan properti yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Kriteria yang kedua yaitu perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan, dan yang ketiga yaitu tidak mengalami kerugian. Selanjutnya untuk teknik analisisnya yang digunakan, yang pertama ada statistik deskriptif dan uji asumsi klasik, sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan teknik dokumentasi, di mana data diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia dengan cara mendownload laporan keuangan tahunan setiap perusahaan yang tersedia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan dari semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.